Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya, amin. Ini aku mau share kegiatan aku kali ini. Aku habis belanja di toko daging Nusantara, tapi seperti biasa kalau di toko daging Nusantara itu aku nggak ambil video. Terus singkat cerita, ini aku udah di rumah, ini mau aku bongkar belanjaan aku yang di toko daging Nusantara. Untuk yang pertama ini aku beli bakso itu 600 gram, harganya 45.000. Terus aku juga beli daging soto 1 kilonya itu harganya 62.900. Terus ini aku beli daging rendang. Untuk daging rendang ini aku beli daging rendang yang member ya, sekilonya harganya 110.000, itu 1 kilo lebih. Selanjutnya ini aku beli tulang leher. Untuk tulang leher sekilo 46.500. Dan yang terakhir ini aku beli kecap asin, itu harganya 6.200. Tadi aku berangkat dari rumah ke toko daging Nusantara itu sekitar setengah 4 sore, nyampe di toko daging Nusantara jam 4. Terus kita milih-milih, kita nggak terlalu lama ya, sebab hanya beli beberapa, dan kita nyampe rumah itu sekitar setengah 6 sore. Dan tadi habisnya di toko daging Nusantara itu 272.000. Untuk kecap asinnya tadi aku taruh ke tempat perbumbuan, sebab untuk stok kecap asin itu udah benar-benar habis. Dan ini untuk perdagingan aku taruh ke freezer dulu, niatnya mau masak, tapi karena udah lumayan malam jadi insya Allah masaknya besok aja. Niatnya aku mau bikin semur daging, dan ini keesokan harinya aku mau bikin semur daging. Untuk bahan-bahannya itu ada daging 1 kilo lebih, itu udah dipotong-potong. Terus untuk bumbu aromatiknya itu ada lengkuas, serai, terus ada daun salam. Kalau ada daun jeruk bisa dikasih, tapi karena aku nggak ada stok jadi nggak aku kasih. Terus untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar kuning, bumbu dasar cabai, dan bumbu dasar putih. Dan ini aku udah panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, ini aku masukkan untuk bumbu dasar kuning, bumbu dasar putih, dan bumbu dasar cabenya. Tumis bumbunya hingga benar-benar harum. Untuk bumbu dasarnya itu yang kemarin aku bikin ya, itu aku bikin bumbu dasar putih, bumbu dasar cabai, bumbu dasar kuning. Emang kalau bikinnya itu lumayan ribet dan lumayan memakan waktu cukup lama, nyampe berjam-jam. Tapi kalau udah jadi kayak gini tuh, kalau masak tinggal enaknya tinggal sat-set, nggak perlu ribet. Dan ini tadi aku masukkan untuk bumbu aromatiknya. Setelah bumbunya itu matang, ini aku masukkan untuk daging yang udah aku cuci bersih tadi. Untuk dagingnya sebelum aku cuci bersih tadi aku rendam pakai air hangat dan garam. Terus aku remas-remas sebentar, diamkan kira-kira 15 menit. Setelah kurang lebih 15 menit baru dicuci hingga benar-benar bersih sampai kotorannya itu hilang. Dan ini dagingnya aku tumis hingga berubah warna dan bumbunya itu tercampur merata. Selanjutnya mau aku kasih air. Biasanya aku kasih air yang dingin ya, air biasa, tapi kali ini aku mau kasih air yang mendidih. Aku lihat di TikTok katanya kalau dagingnya pengen cepat empuk itu dikasih air yang mendidih. Jadi ini aku coba, aku masak air dulu. Setelah mendidih ini aku tuangin ke dagingnya. Terus untuk airnya itu kira-kira 2 liter. Ini mau aku masak hingga matang dan airnya itu menyusut. Untuk perbumbuan kali ini nggak aku kasih garam lagi ya, sebab untuk bumbu dasar putih, bumbu dasar kuningnya kemarin pas bikin kan aku kasih garam, takutnya ntar kalau aku kasih garam lagi malah keasinan. Jadi ini aku kasih gula merah, terus ada penyedap dan lada bubuk. Ntar juga aku kasih kecap manis. Setelah aku coba pakai metode pakai air mendidih, ternyata menurutku sama aja. Untuk empuknya ya juga nggak terlalu empuk banget. Terus ntar juga aku kasih air lagi, sebab menurutku dagingnya agak kurang empuk. Kayaknya lebih praktis pakai metode rebus 5:37. Itu menurut pendapat aku ya. Kalau dengan metode 5:37 itu gasnya juga lumayan irit. Tapi kalau mau lebih cepat empuk untuk dagingnya bisa pakai presto. Karena aku nggak ada presto jadi aku pakainya metode yang tadi, pakai air mendidih.
tapi kayaknya besok-besok udah nggak aku pakai lagi, menurutku itu sama aja. Terus untuk semur dagingnya tadi airnya udah lumayan menyusut, jadi ini mau aku kasih irisan bawang bombay, itu aku pakai bawang bombay separuh. Terus untuk daun bawang ini aku pakai 2 batang. Kalau ada cabai merah keriting bisa dikasih irisan cabai merah keriting ya, ntar warnanya lebih cantik, tapi karena aku nggak ada stok jadi nggak aku kasih. Terus ini udah kelar ya ngirisin bawang bombay dan daun bawangnya, mau aku taruh ke semur dagingnya. Untuk semur dagingnya itu udah aku cicipin ya, untuk rasanya itu udah pas, ada rasa manis, gurih, asin, dan pedas. Dan untuk garam tadi nggak aku kasih lagi ya, menurutku rasanya udah pas. Terus untuk dagingnya itu juga udah lumayan empuk, dan ini aku tumis lagi hingga bawang bombay dan daun bawangnya itu layu. Terus setelah layu ini aku matikan api kompor dan aku pindahin ke tungku sebelah, sebab aku mau bikin capcay. Untuk bahan-bahannya ini ada wortel, sawi putih, kol, terus ada sosis dan tetelan daging. Terus untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah. Untuk bahan-bahan bikin capcaynya itu aku yang ada di kulkas aja, jadi nggak terlalu banyak. Terus ini aku udah panaskan minyak. Untuk wajahnya maaf ya, itu aku pakai wajan, kupingnya udah nggak ada sebelah, tapi karena masih bisa dipakai jadi aku pakai aja, sayang. Dan ini aku udah masukkan, itu ada bumbu dasar putih dan bumbu dasar merah, tumis bumbunya hingga layu. Setelah bumbunya layu ini aku masukkan sosis dan tetelan dagingnya. Untuk tetelan dagingnya itu udah aku rebus dan udah aku potong-potong ya, jadi masaknya itu enggak terlalu lama. Tumis sosis dan tetelannya hingga matang dan bumbunya itu tercampur merata. Terus ini mau aku taruh untuk sayurannya, karena sayuran kan cepat matangnya ya. Terus untuk sayurannya tadi juga udah aku potong-potong, kayak wortel aku potong tipis-tipis. Terus untuk sawi putih dan kolnya juga aku potong-potong tapi enggak terlalu kecil. Tadi aku juga kasih air sedikit biar bumbunya itu benar-benar tercampur merata. Untuk airnya itu emang enggak aku kasih terlalu banyak ya, sebab untuk sawi putih juga mengeluarkan air. Dan ini mau aku kasih perbumbuan. Untuk perbumbuan seperti biasa aku kasih garam, gula pasir, penyedap, lada bubuk, dan saus tiram biar rasanya itu lebih enak. Kalau yang suka bisa dikasih minyak wijen, tapi karena suamiku untuk minyak wijen itu kurang suka ya, jadi enggak aku kasih. Dan ini aku masak hingga matang. Kalau masak capcay kayak gini aku suka sayurannya yang enggak terlalu matang banget ya, biar masih ada sensasi kriuk-kriuknya. Alhamdulillah untuk menu kali ini udah matang semua, itu ada capcay dan ini juga ada semur daging. Untuk capcaynya itu bisa untuk seharian, bisa untuk makan siang, sore. Kalau capcay kayak gini juga bisa digado juga ya, karena rasanya itu menurutku nggak terlalu asin. Dan kalau nggak habis juga bisa disimpan di kulkas, keesokan harinya bisa untuk sarapan. Tinggal dipanasin sebentar di microwave. Terus kalau aku bikin semur daging atau rendang itu kan lumayan agak banyak, kalau menurut aku ya 1 kilo lebih itu agak banyak, jadi itu bisa untuk 1 sampai 2 harian. Jadi biasanya untuk dagingnya itu aku bikin 2 wadah, yang satu wadah itu untuk dimakan untuk 1 harian, dan yang satu wadahnya itu aku simpen di freezer buat stok. Terus kalau sewaktu-waktu kita pengen makan lagi, tinggal ambil aja di freezer dan tinggal diangetin di microwave. Terus ini kita juga mau makan ya, tapi nasinya belum matang, jadi nunggu nasinya matang dulu baru kita makan. Tapi pas makannya kita nggak video. Terima kasih ya yang udah nonton videoku. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum.